Perkenalkan, namaku Opu Daeng Risaju. Nama asliku di waktu kecil adalah Famaja. Nama Opu Daeng Risaju merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu. Aku lahir di kota Palopo tahun 1880. Aku merupakan keturunan dari Raja Bone Latemasonge Matimoiri Malimonge. Nama ayahku adalah Muhammad Abdullah Tubareseng dan ibuku adalah Opu Daeng Mawelu. Dan inilah kisahku. Aku adalah gadis Luwu yang hanya memperoleh pendidikan agama dan mengaji Al-Quran. Bahkan, aku juga buta huruf untuk bisa membaca dan menulis. Aku belajar secara mandiri dibantu oleh Madeho, saudaraku yang pernah merasakan pendidikan formal. Saat dewasa, aku dinikahkan dengan seorang ulama dari Bone, yaitu Haji Muhammad Daud. Aku juga seorang wanita yang aktif dalam Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSSI. Aku juga yang mendirikan cabang PSSI di Palopo yang diresmikan pada 14 Januari 1930 yang diketuai oleh saya. Akan tetapi, pada masa pendudukan Jepang tidak banyak kegiatan yang saya lakukan di PSSI dikarenakan pemerintahan Jepang melarang adanya kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan termasuk PSSI. Dan aku mulai aktif kembali pada masa revolusi di Luwu. Revolusi ini diawali dengan kedatangan Netherlands India Civil Administration atau NICA di Sulawesi Selatan yang berkeinginan menjajah kembali Indonesia. Banyak sekali konflik senjata yang sangat besar antara tentara NICA dan para pemuda pada tanggal 23 Januari 1946. Konflik ini kemudian merambat ke kota-kota lainnya di Palopo, salah satunya adalah Palopo tempatku tinggal. Untuk bisa melawan tentara NICA, aku membangkitkan dan mempublikasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Indonesia. Tindakan ini membuat tentara NICA kewalahan dan mengupayakan berbagai cara untuk menangkap dan menghentikan aksiku. Bahkan, tentara NICA membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pihak tentara akan memberikan imbalan pada siapapun yang menangkapku. Akan tetapi, tak ada satupun yang menggubris pengumuman tersebut. Hingga pada akhirnya, aku ditangkap oleh tentara NICA di Lantoro dan dibawa menuju Watampon dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Lalu aku ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili dan kemudian dipindahkan lagi ke Bojo. Saat di Bojo, aku disiksa oleh kepala distrik Bejuladu Kalapita. Setelah penyiksaan itu, aku kembali dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang mirip penjara darurat bawah tanah. Akibat penyiksaannya dilakukan, aku menjadi tuli seumur hidup. Setelah 11 bulan menjalani tahanan, aku dibebaskan dan kembali ke Bua dan menetap di Belupa pada tahun 1949. Setelah kedaulatan rakyat Indonesia mendapatkan pengakuan, aku pindah ke Parepare mengikuti anakku, Haji Abdul Qadir Daud. Hingga akhirnya aku jatuh sakit akibat pengaruh usia selama 2 tahun yang membuatku tak mampu berdaya dan menghembuskan nafas terakhir pada 10 Februari 1964 dan dikebumikan di pemakaman Raja-Raja Lekoe di Palu. Demikian adalah kisah dari Opu Daeng Risaju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.